7 hal yang tidak pernah dikatakan oleh orang kaya Apa sih sebenarnya yang membedakan antara orang kaya dan mereka yang dengan isi kantong rata-rata? Menurut Robert Kiyosaki, perbedaan mendasar antara orang kaya atau super kaya dengan orang-orang yang berisi kantong rata-rata adalah pada cara berpikir atau mindset mereka. Cara berpikirlah yang akhirnya memberikan perbedaan. Mengapa sebagian orang mampu membangun kekayaan hingga tanpa just for TikTok? dan mengapa sebagian What are you, a yang lain tidak simp? mampu atau Baby, you always on my gas lane. No, Got Hulu Plus, don't need no Netflix. no, Don't make me beg, I'm feeling desperate. So please don't say no, oh, oh, please don't say no. no. I like you and when you playing hard to get. Ay, when we making plans, you act like you forget. Ay, when you make fun of my car, I get. Cara berpikir akan mempengaruhi seseorang dalam memutuskan sebuah tindakan dan pilihan. Cara berpikir juga berpengaruh besar pada gaya kerja seseorang. Apakah sekedar kerja capek, kerja keras, atau kerja cerdas? Kamu mungkin pernah berpikir, mengapa dengan pendapatan yang sebenarnya cukup sudah memadai, tetapi kondisi keuangan kamu belum beranjak dari level kelas menengah? Atau mungkin juga kamu penasaran, selain kecerdasan dan keberuntungan, apa sih yang membuat para orang super kaya itu menjadi seperti mereka adanya saat ini, sukses dan kaya raya? Berikut 7 rangkuman 7 hal yang tidak pernah dikatakan oleh orang kaya. Yang pertama, perkataan "saya tidak mampu membelinya". Orang berkantong pas-pasan biasanya nyeletuk, "saya tidak mampu membelinya". Ketika melihat sebuah barang atau jasa yang dirasa terlalu mahal, memang sih ini wujud sikap pemahaman terhadap kapasitas diri. Cuman menurut Kiyosaki, orang super kaya tidak pernah mengungkapkan pernyataan seperti itu. Orang kaya justru akan mengeluarkan pertanyaan, bagaimana caranya agar saya bisa membelinya? Kiyosaki menggarisbawahi perbedaan antara dua pernyataan tersebut. Yang satu berupa pernyataan, kesimpulan, sedang satu lagi yang diucapkan oleh orang kaya adalah pertanyaan. Pernyataan seperti statement menyerah, pikiran kamu berhenti juga untuk berpikir dan mencari cara untuk membelinya. Sebaliknya, bila kamu mengeluarkan pertanyaan, otak akan terstimulasi untuk berpikir. Kiyosaki menggarisbawahi, dengan membiasakan diri bertanya tentang cara membeli sesuatu, bukan berarti kamu perlu membeli segala hal. Poinnya adalah, kamu harus secara konsisten melatih pikiran. Soalnya semakin kuat pikiran kamu tentang ini, semakin banyak pula uang yang bisa kamu hasilkan. Pernyataan yang kedua adalah, saya bekerja untuk mencari uang. Orang-orang kebanyakan memilih untuk mendapatkan penghasilan dengan cara dibayar atau digaji, atau dengan kata lain menjadi pekerja, karyawan sebuah perusahaan. Orang kebanyakan memilih menjadi karyawan dengan gaji tetap dan jam kerja yang diatur oleh perusahaan. Bagaimana dengan orang kaya? Orang kaya berkata sebaliknya, uang yang akan bekerja untuk saya. Orang-orang yang mampu membangun kekayaannya jarang sekali
mau berprofesi sebagai karyawan. Hampir semua orang kaya berasal dari kalangan wirausaha yang bekerja keras membangun bisnisnya. Pernyataan yang ketiga, bila berkaitan dengan uang, main aman saja, jangan ambil risiko. Alih-alih berkata demikian, orang kaya justru berujar, mari belajar mengelola risiko, perihal mewujudkan kesejahteraan dan kemerdekaan finansial. Memang tidak bisa dicapai dalam waktu semalam saja. Ada kerja keras dan kemampuan yang menerapkan strategi akumulasi kekayaan yang tepat. Misalnya saja, kamu ingin mengakumulasi kekayaan melalui investasi di sebuah produk. Apakah itu investasi properti, emas, atau investasi saham? Kamu percaya dengan cara berinvestasi di produk-produk tersebut, kekayaan bisa bertambah lebih cepat. Nah, keputusan itu tidak bisa diambil sekedar menurut tren atau dengan pertimbangan perasaan semata. Kamu juga harus mengerjakan pekerjaan rumah sebelum berinvestasi atau berbisnis. Termasuk di sini adalah menghitung risiko-risiko, biaya dan prospek keuntungan. Apakah investasi atau bisnis tersebut tepat dengan profil risiko kamu dan lain sebagainya. Tidak berani mengambil risiko tidak akan membawa kamu kemana-mana. Tujuan untuk meraih kondisi finansial yang lebih ideal pun sulit tercapai. Pernyataan yang keempat, rumahku adalah asetku. Orang kaya justru berujar sebaliknya. Rumah bukanlah aset, dia termasuk liabilitas. Ini bukan berarti kamu tidak perlu membeli rumah ya. Maksud Kiyosaki, kamu harus bisa membedakan mana yang termasuk aset dan mana yang sebenarnya liabilitas atau biaya. Salah satu cara membedakannya adalah dengan pertanyaan ini. Bila kamu berhenti kerja hari ini, sebuah aset akan menghasilkan uang, sedangkan sebuah liabilitas akan mengambil uang dari kantong kamu. Sangat penting untuk kita memahami perbedaan dua hal tersebut. Pada akhirnya, memiliki rumah termasuk hal yang mahal dan nilai sebuah rumah belum tentu selalu naik. Bukan berarti kamu tidak perlu membeli rumah. Tapi Kiyosaki memberi tips, bila kamu ingin rumah yang lebih besar, belilah aset terlebih dahulu yang kelak bisa menghasilkan arus kas untuk membayar rumah tersebut. Pernyataan yang kelima, belajar yang rajin agar bisa diterima kerja di perusahaan terbaik. Ini nasihat yang mungkin sering kamu dengar daripada orang tua. Rajinlah belajar agar bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus dan bergaji besar. Orang kaya tidak pernah berpikir seperti ini. Justru mereka berujar, belajarlah yang rajin agar kamu bisa menemukan perusahaan yang bagus yang tepat untuk kamu beli. Orang kaya menurut Kiyosaki tidak pernah takut bermimpi besar. Mereka menyetel ekspektasi cukup tinggi untuk dapat menghasilkan uang yang banyak. Dari mimpi besar itu, mereka tidak segan bekerja keras untuk mewujudkannya. Pernyataan yang keenam, saya tidak akan pernah jadi orang kaya. Kiyosaki berujar, seseorang yang kaya biasanya telah mendefinisikan dirinya sebagai orang kaya, sehingga apapun yang dia lakukan, dia akan tetap berusaha untuk mempertahankan hal tersebut.